Halo semua, kalian tahu nggak sih kenaikan suku bunga secara global itu apa? Menurut The Fed, yaitu suku bunga yang lebih tinggi membuat pinjaman dan pengeluaran menjadi lebih mahal. Hal ini efektif dalam menurunkan harga, tetapi juga cenderung menurunkan aktivitas ekonomi real. Di Indonesia sendiri, keputusan suku bunga diambil dari Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan tingkat suku bunga acuan tetap sebesar 4,75% pada bulan Oktober 2025 dan menentang harapan pasar untuk pemotongan 25 bps. Di mana pada awal tahun 2025, Bank Indonesia menetapkan sebesar 5,75% untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini juga dikarenakan pada tahun 2022 terjadi inflasi yang menantang, sehingga terjadi kenaikan suku bunga sebesar 75 bps yang membuat The Fed menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk mempersempit terjadinya resesi di tengah upaya pemulihan ekonomi. Nah, hal inilah yang menyebabkan outflow modal, karena menurut data IMF pada tahun 2023 menunjukkan outflow modal Indonesia mencapai 10-20 miliar US dollar selama kenaikan suku bunga Fed pada tahun 2022 sampai 2023, terutama dari investasi portofolio yang berdampak pada penurunan FDI, di mana Journal of International Money and Finance menemukan bahwa shock suku bunga Amerika Serikat sebesar 1% dapat mengurangi inflow modal hingga 2-3% PDB. Hal ini juga menyebabkan melemahnya rupiah, seperti contoh pada tanggal 7 April 2025 dari 16.883 per USD menjadi 17.261 per USD, yang membuat Bank Indonesia menaikkan suku bunga domestik yang bisa memperlambat investasi dan pertumbuhan. Nah, oleh karena itu, kebijakan dan implikasi seperti apa sih yang harus diterapkan ke depannya? Yang pertama, Bank Indonesia tetap harus waspada terhadap potensi peningkatan inflasi, volatilitas pasar global, dan krisis keuangan, serta diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan masyarakat agar dapat mengelola risiko suku bunga dan memanfaatkan peluang ekonomi. Serta yang kedua, Bank Indonesia juga perlu pemantauan dan melakukan evaluasi perubahan suku bunga Federal Reserve atau Fed, serta mempertimbangkan kebijakan untuk dapat mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, selesai sudah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat paham dan kedepannya lebih peka terhadap perekonomian di Indonesia maupun secara global ya. Sampai jumpa lagi teman-teman.